tinggal dua, yaitu Saduki dan Farisi, plus ketambahan satu lagi Kristen. Karena Kristen munculnya juga Yahudi. Untuk menegaskan posisi orang Farisi, mereka melakukan konsili atau muktamar khusus di Yamnia. Mereka menganatema atau mengutuk Saduki karena nggak percaya dengan kebangkitan orang mati. Mereka mengutuk Kristen karena Kristen dianggap salah dalam menafsirkan Taurat karena kepercayaannya pada Yesus. Tapi mereka menyebutnya Nostrim, pengikut Yesus orang Nazaret. Yahudi juga Kristen itu. Kalau ada orang mengatakan Kristen kitabnya nyolong kitab Yahudi, orang yang lainnya kurang jauh. Kekristenan itu muncul dari Yahudi. Yesusnya orang Yahudi, 12 murid orang Yahudi, dan Kisah Rasul pasal 6 ayat 1. Di antara orang-orang Yahudi jemaat Yerusalem, itu ada dua kelompok lagi. Itu terjadi ketika pertengkaran soal diakonia di gereja Yerusalem itu antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan orang Ibrani. Pertanyaannya, kenapa orang Farisi yang sudah jadi Kristen punya kecenderungan seperti itu? Karena begini, orang Yahudi itu tidak satu. Jadi orang Yahudi pada zaman abad pertama, zamannya Yesus, itu kita bisa membaca dari tulisan sejarawan Flavius Josephus dalam bukunya Sejarah Kuno Bangsa Yahudi. Dia menulis begini, ada 3 kelompok pemikiran, ini maksudnya kelompok teologis, kelompok sekte Yahudi. Saduki, Farisi, Eseni. 3 kelompok ini. Eseni tidak muncul di Perjanjian Baru kan? Karena apa? Mereka sudah memisahkan dari Bait Suci Yerusalem tahun 152 sebelum Masehi. Tinggal 2, yaitu Saduki dan Farisi, plus ketambahan satu lagi Kristen. Karena Kristen munculnya juga Yahudi. Kan begitu sejarahnya. Nah, kemudian 3 kelompok ini, Kristen, Saduki, dan Farisi, ini saling bertengkar. Atau lebih tepatnya Kristen yang ditengkari oleh si Farisi tadi. Dengan bait suci hancur tahun 70, Saduki kehilangan pekerjaan. Karena biasanya imam besar, kepala Sanhedrin punah, tinggal Farisi sama Kristen. Nah, untuk menegaskan posisi orang Farisi, mereka melakukan konsili atau muktamar khusus di Yamnia. Yamnia itu sekarang dekat Tel Aviv, namanya Yabne. Mereka menganatema atau mengutuk Saduki karena nggak percaya dengan kebangkitan orang mati. Mereka mengutuk Kristen karena Kristen dianggap salah dalam menafsirkan Taurat karena kepercayaannya pada Yesus. Tapi mereka menyebutnya Nostrim, pengikut Yesus orang Nazaret. Yahudi juga Kristen itu. Jadi kalau ada orang mengatakan Kristen kitabnya nyolong kitab Yahudi, orang yang lainnya kurang jauh. Kekristenan itu muncul dari Yahudi. Yesusnya orang Yahudi, 12 murid orang Yahudi, dan Kisah Rasul pasal 6 ayat 1. Di antara orang-orang Yahudi jemaat Yerusalem, itu ada 2 kelompok lagi. Itu terjadi ketika pertengkaran soal diakonia di gereja Yerusalem itu antara siapa? Kisah Rasul 6 ayat 1. Orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan orang Ibrani. Yang disebut orang Ibrani itu siapa? Petrus, Andreas, 12 Rasul itu orang-orang Ibrani. Karena berbahasa Aramaik dan berbahasa Ibrani dalam ibadah dan bicara sehari-hari bahasa Aram. Tapi ada orang Yahudi berbahasa Yunani. Kapan itu terjadi? Sejak Alexander Agung menaklukkan Timur Tengah tahun 323. Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Yunani namanya Septuaginta. Sejak saat itu ada murid-murid Yesus yang berbahasa Yunani. Antara lain 70 murid
termasuk Markus, Lukas, Stefanus, Barnabas, itu kan kelompok orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Makanya karena demi jangkauan universalnya, Injil ditulis dalam bahasa Yunani. Tidak usah mengatakan Yesus orang Yahudi, kok bahasanya Yunani, itu mainnya kurang jauh. Septuaginta sudah diterjemahkan bahasa Yunani abad ketiga sebelum Masehi. Dan kekristenan jangan diukur dari agama yang lahir dari satu bahasa, satu nabi, satu zaman, satu kitab suci. Alkitab ini perjanjian lamanya itu sekaligus dipakai dua agama yang berbeda. Satunya percaya Yesus, satunya nggak percaya Yesus. Satunya Yahudi, golongannya Ariel Sharon, Benyamin Netanyahu. Itu kan Alkitabnya sama dengan perjanjian lama. Mereka tidak percaya perjanjian baru. Kalau kita perjanjian lama plus perjanjian baru. Karena kita sudah percaya Yesus menggenapi Tauratnya Yahudi. Seperti itu kira-kira. Jadi yang namanya hukum Musa memang tidak pernah berlaku bagi orang non-Yahudi. Makanya ketika sunat dipaksakan oleh orang-orang Farisi, para rasul bertindak. Kenapa kita tidak kembali kepada hukum yang sudah ditata dengan baik? Lalu kembali ke hukum Nuh tadi. Sekalipun di Alkitab Perjanjian Baru tidak ditulis hukum Nuh. Tapi kan memang itu hukum Nuh karena hukum yang berlaku sebelum zaman Musa. Lah sunat itu brit milah. Itu harus 8 hari. Yesus disunat umur 8 hari. Makanya sekalipun dia lahirnya 25 Desember, tetapi tahun barunya kan 1 Januari. Karena 1 Januari itu sunatnya Yesus. Itu 8 hari setelah 25 Desember. Coba kalau tanya gini, tanya ke gereja Ortodok Yunani atau gereja Ortodok Koptik. Kenapa 1 Januari diperingati? Bukan urusannya dengan Dewa Janus yang tidak ada kaitannya itu. Hanya namanya saja itu Januari. Tapi sesungguhnya kalau bagi orang Kristen, kapan Yesus dilahirkan? Sebelum perayaan Dewa Matahari diperingati di Roma tahun 274 titik balik musim dingin. 354 itu Sol Invictus katanya. Tapi tahun 126 itu sudah ada perayaan Natal. Anda bisa membaca di dokumen yang namanya Liber Pontificalis. Bahwa setiap merayakan misa malam Natal tanggal 24 malam bulan Desember, hendaklah lagu yang kamu nyanyikan Gloria in Excelsis Deo. Dari Theosporus 1 itu. Sampai hari ini nyanyinya masih kita lupa itu lagu tahun 126. Manusia itu kan cepat lupa. Yaitu kita zamannya minyak gas diganti dengan LPG aja sudah lupa. Zamannya Pak JK, apalagi kita mengurusi gereja 2000 tahun yang lalu atau Abraham 350 tahun yang lalu. Pangkatmu itu apa? Kok sombong sekali gitu loh. Sudah kurang data, ngomongnya sangat pede tapi data sejarahnya nol. Nah, Natal juga seperti itu. Makanya Hippolytus dari Roma itu tahun sekitar 220-an. Jadi jauh sebelum Dewa Matahari dirayakan. Kapan Yesus dilahirkan? Dia mengatakan pro octo kalandon Januarion. 8 hari sebelum 1 Januari. Kenapa yang jadi pedoman 1 Januari? Karena itu sunatnya Yesus. Harus 8 hari. Kami disunat Pak, jadi kami lebih dekat dengan Yesus. Kamu disunat umur 12 tahun itu tidak ada urusannya dengan sunat simbolnya Abraham. Harus 8 hari. Kalau mau lebih Yahudi, Anda pergi ke Kairo sana. Orang Kristen Koptik disunat umur 3 hari, bukan lagi 8 hari. Tapi orang Koptik tidak pernah menonjolkan kami lebih rohani daripada Yahudi, karena orang Koptik sunat itu sunat kesehatan. Itu tradisi, tidak ada kaitannya dengan agama.
Nah sementara sunat yang berkaitan dengan Abraham harus 8 hari. Makanya Paulus melarang menyunatkan Titus. Karena Titus orang Yunani. Tapi Paulus menyunatkan Timotius. Sekalipun Timotius sudah tidak lagi ber8 hari. Tapi dia belum disunat. Dan apabila orang-orang di situ tahu bahwa dia orang Yahudi, mendengar berita dari orang yang tidak bersunat, maka jadi patu sandungan. Timotius yang mamanya Yahudi disunatkan. Pertanyaannya, mana yang dilanggar Paulus? Coba tunjukkan hukum Taurat mana yang dilanggar Paulus. Ini kan kita termakan hoax modern, bahwa seolah-olah Paulus memalsukan Taurat, tapi suruh tunjukkan ayat Taurat mana yang dilanggar oleh Paulus. Karena hukum Yahudi memang jelas clear. Kita nggak mau jadi Yahudi. Itu urusan orang Yahudi, kita punya urusan sendiri. Tapi kita memiliki akar sejarah yang sama dengan mereka.